Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teknik wawancara dalam asesmen anak usia dini. Materi kuliah ini diampu oleh Ibu Nini Mahyudin. Kemudian untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Nizatul Shania Putri, materi kedua akan dijelaskan oleh Aprita Deskaluma, materi 3 akan dijelaskan oleh Dila Ariska, materi keempat akan dijelaskan oleh Nadia Aulia Rahmi, materi kelima akan dijelaskan oleh Silvani, dan materi keenam akan dijelaskan oleh Linda Trinovia. Baik, langsung saja kita lihat simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizatul Shania Putri, NIM 18022223. Baiklah, saya di sini dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pengertian wawancara. Ya, sebelum itu kita harus mengetahui dulu masa anak usia dini itu adalah masa yang sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Sejak mereka lahir sampai mereka berusia 6 tahun itu adalah masa golden age atau masa emas. Di sini kita bisa membentuk kepribadian anak usia dini mulai dari kognitif, psikis, sampai motorik halus, motorik kasar, dan kepribadian di dalam diri anak itu sendiri. Di sini orang tua dan guru sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian anak agar menjadi kepribadian yang lebih baik. Lalu kita harus mengetahui apa itu asesmen. Menurut Hamzah B. Uno 2012, asesmen merupakan istilah umum yang didefinisikan sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan-keputusan mengenai siswa, kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidikan. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian wawancara. Menurut Nazir 1983, ia mendefinisikan bahwa wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara si pewawancara dan si penjawab, atau si penanya dan si penjawab, dengan menggunakan alat yang berupa guide interview atau panduan wawancara. Adapun di dalam dunia guru, teknik wawancara itu dilakukan untuk mengumpulkan data-data untuk mendapatkan informasi anak. Di sini guru berperan penting sebagai pewawancara dan anak sebagai penjawab atau responden. Di sekolah dengan begitu guru bisa menggali informasi tentang anak bisa dengan cara percakapan terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau percakapan terstruktur itu sengaja dilakukan dengan menggunakan waktu dan pedoman khusus. Tetapi kalau percakapan yang tidak terstruktur itu adalah menilai percakapan anak dengan dipersiapkan terlebih dahulu. Misalnya mengenalkan identitas diri, menceritakan kejadian yang ada di sekitarnya, dan sebagainya. Ada juga pengertian wawancara, yaitu salah satu wujud dari komunikasi interpersonal di mana suatu bentuk komunikasi langsung tanpa ada perantara media antar individu. Dan di sini pembicara dan pendengar dilakukan secara bergantian serta seringkali peran itu menyatu. Dan ada juga pengertian wawancara adalah metode penelitian yang dilakukan melalui bercakap-cakap antara anak dan guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan juga berguna untuk menggali informasi tentang anak. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang tujuan dari wawancara. Menurut Rich dalam Bakir 1990, ia mengklasifikasikan adapun tujuan wawancara menjadi 5, yaitu yang pertama untuk menggali data atau informasi. Yang kedua, memberikan keterangan sesuai fakta oleh pewawancara kepada yang diwawancarai. Yang ketiga, melakukan sesuai subjek yang diinginkan. Pewawancara boleh melakukan subjek sesuai yang dia inginkan, sesuai materi untuk diwawancarai kepada yang ditanya. Yang keempat, memberikan support dan konseling kepada si yang ditanyai atau si wawancara. Dan yang kelima, mengilustrasikan subjek penting di dalam wawancara tersebut antara penanya dan responden. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Aprita Deskaluma dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang manfaat wawancara. Adapun manfaat wawancara yaitu berkenalan dengan orang yang istimewa dalam pribadi, profesi, atau sumbangannya kepada masyarakat. Yang kedua, menambah wawasan hidup. Yang ketiga,
memberi inspirasi dan mendorong semangat hidup. Yang keempat, memotivasi menjadi manusia yang lebih bermutu dan mau memberi sumbangan yang berarti dalam hidup. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 fungsi wawancara bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu wawancara dapat memberikan keterangan tentang keadaan pribadi. Hal ini tergantung kepada keterbukaan oleh si pewawancara dengan objeknya. Dan yang kedua, wawancara dapat dilakukan untuk setiap umur anak. Jadi, memudahkan kita bagi pewawancara untuk mewawancarai anak dapat dilakukan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan pada saat anak tidak belajar. Yang ketiga, wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan kegiatan observasi. Jadi, memudahkan kita sebagai pewawancara untuk melakukan seiring dengan kegiatan observasi. Yang keempat yaitu data keadaan individu lebih banyak diperoleh dan lebih tepat dibandingkan dengan observasi. Jadi wawancara ini lebih detail untuk kita menanyakan tentang misalnya latar belakang objek ataupun hal yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dengan objek yang akan diwawancara. Terima kasih. Teori wawancara sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Menurut Samsudin 2014, 410 merekam wawancara atau percakapan adalah kumpulan informasi yang digali melalui tanya jawab lisan dan percakapan sehari-hari. Penggunaan alat perekam wawancara untuk mengetahui perkembangan bahasa anak dalam proses interaksi dengan lingkungan sekitarnya, baik orang maupun benda. Kerlinger 2000 menyatakan bahwa wawancara memiliki sifat-sifat penting yang tidak dipunyai oleh tes-tes dan skala objektif serta pengamatan behavioral. Apabila digunakan dengan memakai skedul yang tersusun baik, suatu wawancara dapat menghasilkan banyak informasi bersifat fleksibel dan dapat diadaptasikan terhadap situasi-situasi individual, serta acap kali dapat digunakan manakala tidak ada metode lain yang dimungkinkan atau memadai. Menurut Slamet 2011 menyatakan bahwa wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang teori wawancara sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran anak usia dini. Yang terakhir yaitu ada teori Nazir. Nazir mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara. Lebih lanjut, menyebutkan beberapa hal yang membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari, di antaranya, yang pertama, pewawancara dan responden biasanya belum saling mengenal sebelumnya. Yang kedua, responden selalu menjawab pertanyaan. Yang ketiga, pewawancara selalu bertanya. Yang keempat, pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban tetapi harus selalu bersifat netral. Sedangkan yang terakhir, pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mempengaruhi wawancara pada anak usia dini. Wawancara kepada anak usia dini tentu saja bukan wawancara formal seperti kepada orang dewasa. Karena apabila wawancara tersebut terkesan menjenuhkan, maka anak akan merasa bosan atau bahkan cenderung merasa takut. Wawancara adalah suatu teknik penilaian yang dilakukan dengan jalan percakapan atau dialog. Keberhasilan wawancara sebagai alat penilaian sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya yang pertama yaitu hubungan baik pewawancara dengan anak yang diwawancarai.
Dalam hal ini, hendaknya pewawancara dapat menyesuaikan diri dengan orang yang diwawancara. Jika kita bermaksud mewawancarai anak usia dini, tentu cara-cara yang kita gunakan berbeda dengan yang dilakukan untuk wawancara pada orang dewasa. Wawancara untuk anak usia dini biasanya dilakukan dengan bentuk dialog atau percakapan. Yang kedua yaitu keterampilan pewawancara. Keterampilan pewawancara sangat besar pengaruhnya terhadap hasil wawancara yang dilakukan, karena guru perlu melatih diri agar keterampilan dalam melaksanakan wawancara. Jangan sampai dalam wawancara anak terkesan bahwa kita sedang mengevaluasi, sehingga jawaban yang diberikan anak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang ketiga yaitu pedoman wawancara. Keberhasilan wawancara juga sangat dipengaruhi oleh pedoman yang dibuat oleh guru sebelum guru melaksanakan wawancara. Sebelumnya, guru harus membuat pedoman-pedoman secara terperinci tentang pertanyaan yang akan diajukan. Misalnya, guru harus menentukan tujuan mewawancarai anak, aspek apa yang ingin dievaluasi, sehingga pertanyaan dalam bentuk dialog tersebut tepat sasaran, sehingga tidak membuat anak bosan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pedoman wawancara. Wawancara merupakan kumpulan pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan mengenai data yang diperlukan. Wawancara bersifat luas dan terbuka sehingga memungkinkan kita mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan. Yang pertama itu perencanaan. Merupakan suatu strategi untuk mencapai suatu sasaran yang hendak dicapai. Yang kedua, wawancara pada anak akan memberikan beberapa informasi pada kita tentang persepsi mereka dari suatu permasalahan. Yang ketiga, tidak seperti mewawancarai orang dewasa karena keterbatasan mereka dalam memahami bahasa. Kemudian, beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara dengan anak, tempat atau situasi. Kemudian ada teknik umum dan teknik khusus untuk mewawancarai anak. Selanjutnya pelaksanaan. Wawancara di TK dapat dilakukan dengan dialog santai. Kemudian teknik khusus yang digunakan adalah mempertimbangkan usia anak dan panjang lamanya wawancara. Kemudian membuat kalimat yang cocok sebagai pembuka wawancara. Kemudian gunakan bahasa dan intonasi yang sesuai. Hindari leading question. Kemudian terbukalah untuk apa yang anak ceritakan, buatlah komentar deskriptif, gunakan refleksi, seringlah mengekspresikan anak dan hindari kalimat mengkritik. Kemudian yang terakhir, gunakan pertanyaan yang sederhana dan mudah difahami. Baik, hanya itulah yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Neni Mahyudin selaku dosen pengampu. Berkat beliau kami bisa menyelesaikan video ini, video tentang terkait dengan teknik wawancara dalam asesmen anak usia dini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.